Apa yang mau ditanyakan mengenai masalah apa? Nasab. Ini yang galau ini saya kadang-kadang mikir soalnya. Baik. Saya itu mikirnya apa? Saya itu sangat mencintai tentu Habib yang alim. Betul. Ya, terus saya juga punya guru juga seorang habaib. Tetapi ini ngomong-ngomong mengenai kemarin yang awalnya itu kejadian ini kan berawal dari individual lah ya. Personalnya si Bahar lah ya. Waktu itu ada seseorang namanya saya sebutkan Bahar Leonardo namanya itu. Nah, itu dia itu kan suka mengaku-ngaku sebagai cucu Nabi. Akhirnya ketika publik itu akhirnya pada ragu dengan tabiatnya, akhirnya menanyakan betul enggak kan begitu. Saya akhirnya kemarin bikin konten. Ayo DNA. Gitu. Oh, bagus. Akhirnya saya ngaku-ngaku juga sebagai cucu Nabi. Lawannya saya bilang gitu kan. Udah ayo tes DNA ya, lawannya saya. Saya juga insya Allah masih cucu Nabi walaupun Nabi Nuh kan begitu. Nah, artinya saat ini ketika saya sudah meletupkan itu kok menjadi ruame santero bicara masalah nasab. Sebetulnya kemarin ada sebuah penelitian yang dituangkan ke publik tentang penelitiannya Kiai Haji Imaduddin. Betul. Tentang nasab dari keluarga Ba'alawi itu seperti apa? Ya apa sih sebenarnya? Jadi gini, biar para semua pemirsa Nusantara tidak salah paham, apa yang kita bahas ini bab nasab ya. Sesuatu yang given, sesuatu yang takdir. Kita tidak bisa memilih dilahirkan oleh ayah siapa dan ibu siapa dan dari jalur keturunan apa. Itu catat. Tidak ada urusannya sama bab ilmu sama makom. Kalau ilmu, ras apa saja. Ras kulit hitam, mata sipit, ras Melayu, bisa pinter asal mau tolabul ilm, mau belajar. Siapa saja kalau mau tazkiyatun nufus, penyucian jiwa, mau riadoh, mujahadah, tirakat kata orang Jawa, bisa sakti, bisa karomah, bisa jadi wali. Nah, siapa saja, ya kan? Banyak orang yang bukan nasab Rasul mencapai keduanya. Tetapi bab nasab beda. Ini ada aturan dan kaidahnya. Oh gitu. Gini, Coach, ini ya kan. Ya. Ba'alawi, saya langsung to the point boleh ya? Boleh. Ba'alawi ini bagi saya sangat harus dikritisi. Yang pertama, mengaku nasab Rasul tapi isbatnya hanya di Jakarta. Rasul di mana lahirnya? Di Timur Tengah. Rasul lahir di Jazirah Arab di Timur Tengah. Keturunannya menyebar di mana pertama-tama? Di seluruh Jazirah Arab atau Timur Tengah. Betul nggak? Iya betul. Ketika kemudian hijrah ke banyak negeri itu dicatat dan ada kitab-kitab sanad nasab yang bersambung selama berabad-abad. Betul. Betul. Maka penelitian Kiai Imad tidak bisa dibantah karena nasabnya Ba'alawi ini sangat lemah dari pencatatan. Tapi sebentar Gus, kan RA diakui mungkin negara-negara lain seperti contoh Maroko mengakui karena ada isbatnya. Kalau nggak ada isbat kan nggak mungkin mendirikan sebuah lembaga nasab. Gitu ya? Iya dong. Betul nggak guys? Robito Alawiyah coba ditanyakan, ada nggak cabangnya di Yaman? Di Yaman itu ada Nakoba, ketuanya Sayyid Abdul Basit Tobai Al-Hasani. Juga ada Nakoba Al-Husaininya. Tapi Robito Alawiyah di Yaman tidak ada. Adanya hanya di Indonesia. Di negara-negara Islam itu Nakoba itu banyak. Di Maroko, kerajaan Maroko ada pencatatannya. Yang paling bergengsi di Yordan karena juga menetapkan tes DNA di sana. Langsung ke keluarga kerabat raja. Siapa yang bisa membantah? Nakoba Yordan sebagai keturunan Nabi, penguasa Hijaz, Syarif Mekah, Syarif Hijaz berabad-abad, ya kan? Jadi ada di Irak, apa semua ada. Lah, Ba'alawi ini mengaku keturunan dari Yaman. Diakui nggak sama Nakoba Yaman? Tentu Yaman mengakui dong. Tanyakan. Ada nggak satu Habib? Lo kan nggak mungkin karena keluarga dari Yaman mendirikan sebuah lembaga pencatatan zuriat Rasulullah. Betul. Diyakini nih sama umat Muslim di Indonesia. Artinya kalau nggak diakui oleh lembaga nasab dari Yaman kan nggak mungkin mendirikan di Indonesia dong, Gus. Tanyakan di Nakoba Yaman mereka dapat isbat nggak? Apa isbatnya hanya di Jakarta? Lucu dong, ngaku keturunan Nabi, ya kan? Isbatnya hanya cukup di Jakarta. Nggak bisa. Harus dapat isbat pengakuan dari seluruh keluarga Nabi di seluruh dunia. Keyakinan panjenengan artinya tidak ada pengakuan atau tidak di pembuktian terbalik saja. Ada nggak Pak Alawi yang bisa menunjukkan? Saya dapat isbat dari Nakoba Yaman.
Saya dapat isbat dari nakoba Irak karena Said Ahmad bin Isa yang katanya hijrah ke Hadramut asalnya dari Irak. Ada nggak? Kalau nggak ada, kenapa? Something wrong berarti kan? Logika itu yang pertama. Logika yang kedua itu kitab nasab. Semua yang mengaku keturunan Nabi ini dicatat oleh keluarga secara turun-temurun dan ini saling diketahui oleh semuanya. Kurang lebih banyak nakoba di dunia, Gus. 100-an lebih nakoba itu ya kan. Ada yang sifatnya lokal, perbani, ada yang internasional, itu saling berhubungan. Ketika jenengan mengaku keturunan Al-Husaini dari jalur misalkan Sunan Ampel atau siapapun ya dari Wali Songo. Sunan Ampel dari Ibrahim Asmorokondi kan gitu kan. Samarkan itu di mana? Lucu dong kalau Samarkan itu di Yaman. Samarkan itu ya di Asia Tengah, di Uzbekistan. Ada nakobahnya. Ketika jenengan ingin melakukan isbat ke sana, nakib Uzbek ini woro-woro, ini ada saudara kita dari Indonesia, senang mereka, bukan langsung dibilang majhul, itu terputus, itu nggak ada itu. Laki, perempuan, keturunan dari laki atau perempuan diakui tetap diakui, nggak ada namanya putus itu, karena kita itu juga dari ibu kita. Islam memuliakan perempuan, nggak ada nasab perempuan putus itu nggak ada. Itu kaidah itu nggak ada, itu kaidah ngarang itu. Artinya nakobah dari luar Indonesia. Iya. Ini belum jelas, belum terkonfirmasi mengakui atau tidak, belum ya? Belum pernah ada ya? Kepada Robito Alawiyah. Pada RA ya. Yang biar RA aja yang menjelaskan. Diakui nggak mereka sama nakoba dunia ini? Ya kan itu. Lah, insya Allah ini dari Al-Husaini Indonesia, insya Allah dari Kesultanan Banten, ya kan? Ada sudah yang terisbat melalui jalur Uzbek, jalur Yordan, jalur itu sudah keluar. Ketika satu orang mengajukan isbat nasab ke lembaga nakoba dunia, ini seluruh nakib ini ada rapatnya, ya kan? Ada konferensinya, ya kan? Dan ditahqiq bersama-sama, nggak gampang, ya kan? Nggak bisa. Saya ngaku cucunya Nabi, di stempel sendiri di Jakarta. Kalau nggak ngakui saya cucu Nabi, kamu nggak dapat syafaat Nabi, bener nggak ini? Ngaku terjadi jadi korban. Sering saya jadi korban kayak begitu. Gus, yang asli nggak perlu ngancam-ngancam, Gus. Oh gitu. Yang asli itu nggak perlu menyombongkan nasabnya. Dosa, Gus. Ya kan, malu. Kita ini apa sih yang ya sih memang kadang-kadang begini, Gus. Artinya selama ini mereka ini menjadi sombong itu karena buku nasab dia punya dari apa? Dari RA itu. Ketika dia mengantongi sebuah buku nasab, akhirnya ini loh gue cucu Nabi. Lu kalau nggak ta'adim sama gue, kalau nggak tawatu sama gue, lu kena nggak dapat syafaat. Itu sering ya. Ini. Bahkan pengikutnya lebih ekstrim. Lah, waduh. Padahal Rasulullah itu nggak boleh sebetulnya. Nggak boleh. Rasul dawuh, andaikan Fatimah binti Muhammad mencuri, aku potong sendiri tangannya. Imam Ali dawuh, seorang pemuda mengatakan inilah saya. Inilah prestasi saya, kebaikan saya, amalia saya. Bukan itu bapak saya. Catat ya, orang licik itu selalu membanggakan leluhurnya agar orang menghormati dirinya. Jangan. Ya kalau benar, kalau salah. Sekarang ada tes DNA. Maling nasab. Ya kan? Ini lebih mudah dibuktikan dibanding maling jemuran, Gus. Oh, gitu. Dengan tes DNA jenengan ini kan terbentuk dari materi genetik ayah dan ibu. Ayah ibunya dari kakek nenek terus begitu kan. Ini tercatat. Jangan takut DNA kita diolor, ya kan? Itu katanya dari matahari sampai ke Pluto 13 kali. Saking banyaknya kode-kode yang bisa direkam di sana. Betul. Gitu. Dikelompokkan itu ya kayak dan sekian itu ya. Sudah puluhan ribu Sayyid Syarif keturunan Nabi Ahlul Bait DNA. Ini menarik Gus. Ini kenapa akhir-akhir ini saya melihat ini banyak orang pembuktian masalah tes DNA. Saya melihat dari keluarga Wali Songo. Betul. Itu ada yang tes DNA, bahkan kemarin dari saya lihat di media dari Yai Genggong itu juga ada tes DNA. Tetapi kenapa dari RA sendiri atau dari keluarga Ba'alawi yang mengaku sebagai cucu Nabi, apalagi oknumnya itu yang kemarin mengaku-ngaku ke cucu Nabi sekian, tapi ternyata dia bangun tidur, salah dia, ya kan? Nah, ini dia nggak tes DNA juga. Apa perlu begini, Gus? Kalau memang ini tidak terkonfirmasi, terus hasil penemuan dari Kiai Imaduddin juga belum terkonfirmasi, belum ada yang membantah, bagaimana kalau seandainya nakobah dari luar, dari negara Arab, dari Maroko, dari Irak didatangkan ke Indonesia, bagaimana? Betul.
Harusnya ya. Wajib negara hadir. Negara harus hadir. Negara harus hadir. Karena apa? Nun sewu. Kehidupan beragama dan ketuhanan ini dijamin nggak oleh negara? Bukan hanya oleh konstitusi, tapi juga oleh falsafah Pancasila. Kalau negara tidak hadir, berarti negara sedang menciderai, mengkhianati konstitusi dan falsafahnya sendiri. Satu itu. Yang kedua, ini bukan hanya PR umat Islam. Ini semua agama juga musuh semua agama, penistaan pada simbol suci. Agama itu suci, Gus. Dari Tuhan yang Maha Suci. Firman-Nya juga suci, dibawa oleh manusia suci. Ya, barang siapa menodai kesucian-kesucian ini, berarti dia adalah menodai agama itu sendiri. Dan siapa yang menodai satu agama, dia sedang menjadi musuh semua agama. Saya tanya, ada orang misalkan ingin merebut otoritas dakwah Kristiani, dia mengaku sebagai cucunya Yesus. Iya betul. Marah nggak orang Kristen? Oh iya pasti. Nggak ada di dalam Kristen Yesus punya anak. Mengaku cucunya Buddha, marah nggak orang Buddha? Marah lah. Lah kita orang Islam juga harus jelas. Lu ngaku cucunya Nabi, saya nggak tahu, anak nggak tahu. Ente kapan lahirnya? Datuk ente siapa? Bahaya. Kita mengamini seseorang cucu Nabi, kita juga punya dosa kalau itu ternyata salah. Kita harus hati-hati. Dan negara harus hadir karena apa? Ada kaidah-kaidah seseorang bisa sahih sebagai keturunan Nabi. Apa? Yang pertama, dia harus punya catatan internal keluarganya. Yang kedua, catatan internal keluarga ini nyambung nggak dengan catatan manuskrip catatan keluarga Nabi seluruh dunia. Saya ngaku cucunya di Ponorogo, ya kan? Ya. Ternyata keluarga di Ponorogo nggak ada yang ngakui saya. Kira-kira saya masih ngeyel nggak? Orang gila kan? Itu kan. Nah, yang kedua, yang ketiga, Ahlul Bait Internasional Sayyid Syarif ini sudah banyak tes DNA, Gus, sudah terpetakan. Sangat jahil kalau kita ditantang tes DNA kita berkelit bongkar makam Rasul. Menunjukkan orang tidak berilmu, tidak pendidikan. Iya betul. Waduh. Kita harus cari darahnya Rasul. Tes DNA itu bisa dari apa saja, dari rambut, dari kulit, dari apa, gitu kan. Dan untuk mengetahui bumi itu bundar, Gus, tidak perlu kita itu mengitari bumi. Betul. Tidak perlu kita jadi astronot untuk tahu bumi itu ternyata bundar, tidak perlu. Betul. Bisa mengukur pergeseran dari edar bayangan matahari seperti yang dilakukan oleh Al-Idrisi, mengatakan bahwa bumi itu bulat. Salah seorang ulama dan ilmuwan Islam di abad pertengahan. Ya, dari situ sudah ketahui ada selisih derajat bahwa bumi itu bulat. Demikian juga, ini analoginya Gus ya. Ini jenengan seorang yang kaya raya mulia, ya. Terus jenengan ini punya 5 orang anak. 5 orang anak jenengan ini punya anak lagi 5 orang. Bukan 5 istri bukan ya? Oh 5 anak, oke. Amin. 5 orang anak masing-masing punya 5 orang cucu, ya kan? Berarti berapa? 5 orang dan 20, berarti punya 30 anggota keluarga yang tinggal di sebuah istana jenengan. Ya. Ada cucu yang hijrah dicatat, dan ini tercatat di KTP, di KK. Ketika jenengan dan 5 orang anak ini meninggal, 25 cucu ini kumpul. Ayo kita harus daripada nanti semakin ruwet ke atas, kita bagi harta kakek kita ini untuk warisan, ya kan? Ketika mau pembagian ada 1 orang datang, ujuk-ujuk datang, ngaku saya juga cucunya kakek Arya. Ditanya, dari mana kamu kok ngaku? Saya dari putra ke-5 dari istri Siri yang kawin di pegunungan sana. Ada buktinya? Tidak ada. Catatan internal di kampung kami. Meragukan, Gus ya? Meragukan. Nah, kemudian dibawalah ke hakim. Hakim mesti akan tanya, catatanmu ada? Catatannya sepihak, keluarganya sendiri. Ya kayak Pak Alawi ini, catat sendiri ya kan. Di internasional masa bodoh kan gitu kan. Kemudian kita tanyanya ke nakib, bukan tanya ke ahli tafsir, ahli fikih. Kalau nasab ya tanya ke nakib ya. Yang bagian pencatat ada petugasnya, dan itu di tiap negara ada gitu. Jangan keliru, kita tanya resep masakan tanya ke kuli bangunan, keliru ya kan. Nah, gitu. Nah, nakib dunia bagian nasab ada sendiri. Bukan nakib Jakarta bukan. Nah, kemudian dari situ akhirnya karena takut dosa, ke-25 orang ini tes DNA. Dari tes DNA ini ada kemiripan dan kedekatan, kekerabatan, sangat dekat. Ya kan? Karena masih satu darah, satu terah. Yang orang ke-26 ngakuin ternyata melenceng jauh. Nanti saya jelaskan. Disinilah kasusnya Pak Alawi itu, melenceng jauh tes DNA-nya. Nanti saya jelaskan. Akhirnya dari sini hakim kira-kira dengan logika dan akal sehat akal waras memutuskan nggak 26 orang ini berhak untuk dapat warisan?
orang ke-26. Jelas nggak mungkin. Nggak mungkin ya. Nggak mungkin dia bisa dapat isbat penetapan sebagai ahli waris dari Nggak mungkin. jenengan. Gitu. Mana melencengnya? Itu. Ini harus dijelaskan kepada publik. Gitu. Iya. Waduh, ngeri juga. Ngeri. Artinya yang sederhana begini. Oke. Umat Muslim di Indonesia kan sudah meyakini Betul. bahwa beliau itu adalah zuriat Rasul, bahkan ada lembaga pencatatannya. Berarti ketika ini sambungan paling atas, contohnya dari Ubaidillah, kita tarik merahnya. Dari Ubaidillah ini ternyata Ubaidillah ini diduga sebagai tokoh fiksi atau memang belum terkonfirmasi atau bagaimana? Saya tidak berani mengatakan ini tokoh fiksi apa enggak, tapi Said Ahmad bin Isa, Dugaan. Said Ahmad bin Isa yang asli, Said Ahmad An-Naba An-Nafar Abdullah bin Isa Ar-Rumi. Ini menurut kesaksian dari Nakoba Al-Adarisa Indonesia yang sudah komunikasi dengan Nakib Irak, makamnya ada di kota Najaf, kota suci Najaf. Oh, Ya, dekat sama makam Imam Ali. Itu makam besar, Gus, 1.500 hektar, makam Ahlul Bait banyak di sana. Oke. Termasuk juga Imam Ali juga dekat situ. Nah, itu. Nah, punya putra 3. Namanya Said Muhammad Ali dan Husain. Ada makamnya, ada keturunannya buat Nakoba. Oke. Dan mereka bersaksi tidak punya datuk, kami hanya 3 orang. Ya, Nggak ada anak keempat namanya Ubaidillah. Tidak ada. Lah, itu. Wah, kalau seandainya ini betul, Makanya itu tidak terkonfirmasi dengan benar. Nama itu tidak ada, tidak tersambung pada zuriat, kejuriatan kepada Betul. Rasulullah. betul. Berarti ini sesuatu pembelokan sejarah atau pembodohan yang sudah berabad-abad dong. Ini pembelokan sejarah dan penipuan bagi seluruh umat Islam seluruh dunia dan Nusantara. Wah, modal. Negara harus hadir untuk memberikan kaidah yang jelas, menjadi wasit yang jelas, yang adil, panggil nakib dunia, ya kan, untuk memberikan kesaksian, untuk memberikan Nakib penjelasan. dunia. Nakib dunia di Yaman ini, Gus, abad ke-7 dinasti Rasuli Yaman, ini pernah melakukan sensus abad ke-7. Ba'alawi diklaim hijrah ke Yaman di kalau nggak salah akhir atau awal abad ke-4. Akhir abad ke-4, awal abad ke-5, antara sekitar itulah. Waduh. Artinya pada abad ke-7 itu sudah banyak Ba'alawi. Dalam kitab itu itu kitabnya sangat memuaskan, narasinya gitu. Tidak ada Al-Husaini di seluruh Yaman, sampai ke Mirdad loh, Gus. Ya. Kita tahu kan pembesar Ba'alawi dia namanya Muhammad Sohaib Mirdad. Nah, itu tidak ada nama Ba'alawi sebagai Ahlul Bait Nabi. Itu Ahlul Balat. Tidak ada. Ahlul Bait tidak mengakui itu, dari nakib Ya, juga nggak ada. penguasa Ahlul Balat Yaman tidak ada. Penguasanya. Mereka melakukan sensus siapa sih keturunan Nabi di Yaman ini. Tidak ada Ba'alawi tercatat di situ. Ba'alawi kan baru muncul pada abad akhir 9 atau awal 10. Sekitar 550 tahun sejak mereka hijrah, itu tidak ada catatannya. Nah, bahwa mereka itu ke Rasulullah baru muncul di abad. Aduh, ngeri ya. Jadi gini, jenengan sekarang ngaku cucu Nabi. Oke. Kira-kira 5 abad yang akan datang jadi manuskrip nggak? Betul nggak? Ya. Tapi akan dicek oleh kitab-kitab yang sejaman. Ketika jenengan hidup. Gitu ya. Ternyata kan jenengan tidak tercatat sebagai keluarga Nabi di abad sekarang. Nah, itulah kasusnya Pak Alawi. Di tes DNA lebih parah lagi, Gus. Ini saya kemarin di Jakarta, podcast saya di sebuah saluran. Saya tunjukkan data-data itu. Jadi kalau yang saya tangkap mungkin begini. Ya Gus ya, kurang lebih mungkin seperti ini. RA belum terkonfirmasi. Belum diakui oleh nakobah dari Timur Tengah ya, seperti Irak, seperti Maroko, seperti negara-negara lainnya di Timur Tengah belum. Itu belum terkonfirmasi ya. Belum terkonfirmasi. Tes DNA pun nggak berani. Uji secara ilmiah pun nggak berani. Debat secara ilmiah nggak berani. Artinya solusi akhir mungkin mendatangkan nakib dari luar. Nakib dari luar untuk memberikan kesaksian. Nakib dari luar. Waduh, ini sebelum nakib dari luar ke Indonesia, saya bisa nggak diurus isbatnya saya supaya diakui oleh nakobah dari Irak? Saya, Gus Arya adalah cucu Nabi. Bisa.
Bisa ya. Sepanjang jenengan punya catatan keluarga, catatan keluarga jenengan nanti ditaskhe oleh tim, terus kemudian dibawa ke Narkoba sana ternyata nyambung, pasti akan keluar. Wah, keren Dari jalur ayah atau ibu. Ih, Tidak saya ada diskriminasi dalam Islam, Gus. Ayah Bisa? maupun ibu bisa. saya bisa sombong dong. Semuanya umat tak suruh nyembah saya ya. Oh, jangan. Oh, sudah. Oh, nggak boleh itu. Jangan. Oh, nggak boleh. Malah berdosa Oh, itu. dosa. Rasulullah mengancam. Jangan sampai kalian datang kepadaku, kepada keturunannya. Sujud santri-santri. Waduh, jahiliyah itu, Gus. Nggak boleh, oh Jahiliyah. Rasulullah itu alah. berpelukan dengan Bilal bin Rabah yang kulit hitam. Engkau Wah. saudaraku di surga. Bukan, hei Bilal, kalau kamu masuk surga, cium kaki saya. Apa itu Rasulullah? Nggak ada itu, Gus. Iya. Rasulullah mengancam, jangan kalian nanti datang kepadaku di Yaumul Mahsyar hanya membawa kebanggaan nasab. Sementara yang bukan keturunanku membawa amal yang banyak. Nggak boleh berarti ya. Wow, Nggak- sangat berarti- dilaknat. Berarti gini aja guys, saya nggak jadi deh tes DNA ataupun minta isbat dari Maroko karena nggak bisa buat modal sombong. Nggak boleh kan berarti ya? Satir Saya- sekali. Ya habis gimana? Tadinya saya pikir kalau saya punya, Gitu ya. dia punya buku nasab nih. Iya, Saya iya, punya iya, isbat iya. kayak saya Julfikar kan komplit tuh. Iya. Diakui negara-negara Iya. lain ya nggak? Iya. Wah baru itu nanti ini orang-orang tak suruh nyembah saya ya nggak? Cucu Nabi Iya. nih, oh jelas nih ya nggak? Wah, ternyata nggak boleh. Nggak boleh. Ya sudah guys, nggak jadi. Saya nggak jadi ngurus. Nggak Terus, jadi. ketika utusan dari Maroko, Said Aden Atalidi Al-Idrisi Al-Hasani, utusan kerajaan Maroko ke Indonesia, orangnya ganteng, tampan, gitu. akhlak, sopan. Kalau disinggung masalah datuknya, masalah nasab Rasul, nangis, Gus. Merasa nggak pantas, ya kan? Karena apa? Siapa sih saya ini kan gitu. Bukan, aku sudah isbat internasional, aku Al-Hasani, aku begini, nggak ada, Gus. Justru yang benar itu malah yang tawaduk, Betul. begitu. Gus, terakhir sebelum saya tutup, Oke, jangan kenal sama itu nggak? Yang rambutnya pirang dulu. ya. Bahar Loinardo. Namanya Bahar Loinardo itu. Ya, saya tahu dari Menurut medsos. panjenengan, tanggapan panjenengan mengenai Bahar Loinardo itu bagaimana? Yang pertama dia harus membuktikan bahwa dia keturunan Nabi. Satu, isbatnya dia dari mana. Baru boleh dia, Dia keturunan ke 29. waduh. Tapi waktu itu bangun tidur. Oh gitu, terus berubah lagi. Berubah lagi 33. 33. Terus 38. Iya, ternyata dia waktu itu mabuk. Apa sadar dia bilang 38. Gitu. Ya, kalau sudah Pandangannya. berubah-ubah ya berarti patut dipertanyakan. Patut dipertanyakan. Yang kedua tanyakan isbatnya, ya kan, penetapannya dari mana. Lokalan apa internasional? Iya. Kalau lokalan Gus, Nun Sewu, saudara saya dari Tengger, saudara kita dari Papua, dari Flores bisa kok buat narkoba sendiri. Yuk kita dong buat narkoba, yuk ngaku cucu Nabi, kita stempel sendiri. Berarti Iya, kalau nggak? seandainya saya bikin sebuah lembaga nasab keturunan Firaun bisa. Oh bisa. Oh, kayaknya yang penting saya jadi keturunan Firaun aja ya. Gitu. Ini nggak mau tanya nih masalah DNA-nya Pak Alawi. Masalah tes DNA-nya Balawi bagaimana? Aduh, jadi gini Gus, dengan tadi saya memberikan analogi 25 keturunan seorang kakek yang kaya, terus kemudian tes DNA, di situ nanti akan ada kesesuaian kode-kode SNP, single nucleotide polymorphism. Ini terlalu teknis lah. Iya, Ini sudah ada pisang goreng masak, nggak perlu kita tanya tepungnya dari mana, pisangnya punya semacam itu. Kode-kode ini akhirnya menjadi sebuah penanda, kan gitu, bahwa Ibrahim itu, bahwa keturunan Ibrahimi harus haplogrup J1. J1 apa Di mana C? J. J. Di mana ditemukan kode Ibrahimi P58+. Ditemukan kode langsung ke bawah aja ya, biar enggak panjang-panjang. Oke. Bani Quraisy L859+. Ya. Kemudian kodenya Imam Ali, karena kan jalurnya kan laki-lakinya kan Y kromosom Y kan melalui jalur laki terus ya kan. Imam Ali bin Abi Thalib FGC 10500+. Iya. Kemudian dari keturunan Al-Hasani ditemukan FGC 8702+. Iya. Yang keturunan Husain ditemukan FGC 30416+. Artinya kalau yang Al-Hasani nggak mungkin ada 30416+. Yang kok ini ada di Husain saja. Gitu loh. Oke. Tetapi keturunan keduanya harus punya J FGC 1050 punya Imam Ali, karena ini bonggolnya, simpelnya di sini. Nah, artinya tidak boleh keluar dari haplogrup J1. Yang kedua ada kode-kodenya ini. Gitu. Kalau keluar dari situ berarti jauh. berarti dipastikan palsu. Dia klaimnya keturunan Kayak kemarin ada laki-laki. Najwa Shihab, dia 3% dari itu.
Najwa Shihab kan perempuan, Gus. Perempuan. Artinya kalau perempuan kan tidak bisa dideteksi Y kromosomnya. Hanya autosomal DNA-nya. 22 pasang kromosom dari ayah dan ibu. Yang satu kromosom gonosom. Kromosom ini jenis kelamin. Kalau laki-laki berarti jenengan kan Y-nya dari bapak jenengan, X-nya dari ibu jenengan. Yang diteliti Y-nya ini garis lurus. Kalau Najwa kan berarti kan X sama X, X-nya dari ibu, X-nya dari ayah. Nah, kita jangan bicara Najwa Shihab. Tetapi marga Shihab itu juga ada di family tree DNA. Sampelnya ada. Berarti Asegaf ada. Berarti mengenai yang kode tadi itu dari Balawi jauh. Ba'alawi ternyata haplogrupnya bukan J, tetapi G. Berarti netizen yang bisa menjawab ya. Netizen yang bisa dengan akal sehat menjawab. Kalau sudah haplogrupnya melenceng jauh, berarti kan wallahu a'lam. Terus kemudian mungkin enggak haplogrup G ini keturunan dari J, Ba'alawi keturunan dari Imam Ali. Pertanyaannya haplogrup G ini kan mutasi dulu, muncul dulu di Kaukasia, Asia Tengah. Nah, di sana dideteksi kan bisa ditarik, diteliti. Mungkin enggak yang mutasinya akhir jadi datuknya yang mutasinya paling lebih awal. Ya enggak mungkin. Muncul jenengan dulu, kemudian saya baru belakangan, kemudian saya kemudian jenengan aku keturunan saya. Nah, kan lucu. Sudah nggak masuk akal. Dan perlu dijelaskan lebih lanjut apa? Kode-kodenya Pak Alawi. Boleh. Atau cukup haplogrup saja? Cukup sampai di situ aja. Baik, terima kasih banyak. Karena ini sudah maghrib. Baik. Sebagai penutup aja coba. Sebagai penutup gini, jadi masyarakat Indonesia harus cerdas. Dalam arti bahwa kita memberikan kepercayaan, jangan dengan cek kosong. Harus jelas. Kita percaya kepada kiai kita, gimana sanadnya? Gimana akhlaknya? Kalau dia mengklaim nasab, dari mana nasabnya? Harus jelas ya. Harus jelas. Jangan sampai kita tersesat. Karena sekali kita tersesat, yang dipertaruhkan banyak, bukan hanya ulang-ulang. Aku nasional, syukur-syukur punya tes DNA yang ternyata bersambung dan ilmiah dengan keluarga besar Al-Huda Internasional. Kalau tiga-tiganya nggak ada, hanya catatan internal terus distempel-stempel sendiri, orang lain dipaksa untuk ngakui. Gus, jangan-jangan orang ini kentut, takut dia ketahuan kentut, dia nuduh orang lain dulu palsu. Wali Songo, lu majul, Wali Songo, lu palsu. Semua orang dituduh palsu. Takut dirinya kebongkar kalau dia palsu. Mekaten ngapunten nggih. Terima kasih. Terima kasih banyak. Oke pemirsa, karena ini sudah batas, ini sudah maghrib. Tadi beliau juga sudah menjelaskan masalah itu. Jadi ada hikmahnya, beliau gerbek saya ke sini.